Sekarang mari kita masuk ke poin terakhir dalam segmen ini. Pemikiran tentang Daniel 9 ayat 26 dan 27. Berapa banyak kehancuran Yerusalem yang terdapat dalam Daniel 9 ayat 26 dan 27? 2. Anda bilang, tunggu sebentar, sebenarnya ada 3. Tunggu sebentar, mari kita baca ayat-ayatnya. Daniel pasal 9 ayat 26 dan 27, mari kita baca paragrafnya dan kemudian kita akan masuk ke ayat-ayat itu. Kita telah sampai pada kesimpulan bahwa bagian kedua dari Lukas 21 ayat 24 menggambarkan dua penginjak-injakan yang berbeda dari dua Yerusalem yang berbeda. Bagian pertama menggambarkan Yerusalem secara harfiah yang diinjak-injak oleh orang Romawi secara harfiah. Bagian kedua dari ayat ini menggambarkan penginjak-injakan Yerusalem rohani, yaitu gereja, oleh Roma rohani, yaitu kepausan. Wahyu 11 ayat 2 mengembangkan bagian kedua dari Lukas 21 ayat 24. Sekarang mari kita baca Daniel 9 ayat 26 dan 27. Anda ingat bahwa Tuhan mengizinkan orang Yahudi untuk tinggal selama berapa minggu? 70 minggu. Dia berkata, "Aku akan memberimu 70 minggu lagi kasih karunia, inilah kesempatanmu. Dan jika kamu tidak berubah, aku akan mengeluarkanmu." Pada dasarnya itulah yang dia katakan. Sekarang perhatikan Daniel 9 ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, dan dipahami bahwa itu adalah 62 ditambah 7 yaitu 69. Akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Kematian Yesus. Maka datanglah rakyat seorang raja. Siapakah umat dari pangeran yang akan datang itu? Orang-orang itu adalah orang-orang Yahudi. Dan siapakah pangeran itu? Yesus. Jadi, apakah orang-orang menghancurkan kota mereka sendiri? Ya. Maka datanglah rakyat seorang raja, akan melakukan apa? Menghancurkan kota dan tempat kudus. Kota dan tempat suci yang mana? Jadi, pada akhir dari 70 minggu, apa yang akan terjadi? Pada akhirnya Yerusalem dan tempat kudusnya akan menjadi apa? Dihancurkan. Kapan itu digenapi? Pada tahun 70. Dan kemudian menggambarkan seperti apa keadaannya. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya, dalam apa? Dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan. Dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan. Jadi, Anda memiliki kata pemusnahan ditentukan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa, kembali berbicara minggu terakhir. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan sekarang ini merujuk sekali lagi kepada penghancuran Yerusalem. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang apa? Membinasakan. Apakah Matius 24 merujuk kepada pasukan Romawi sebagai kekejian yang membinasakan? Tentu saja, pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Sekarang ayat-ayat ini menjelaskan penginjak-injakan apa? Yerusalem secara harfiah pada tahun 70. Sangatlah penting bahwa kata-kata kekejian dan kebinasaan muncul dalam Matius 24 ayat 15 dan kata-kata itu muncul kembali di sini. Ada kemungkinan bahwa Daniel 9 ayat 26 dan 27 tidak hanya merujuk kepada kehancuran Yerusalem secara harfiah di masa depan pada tahun 70. Tetapi juga kepada kehancuran berikutnya pada akhir zaman. Tampaknya ini adalah kasusnya karena bentuk jamak dari kehancuran berarti lebih dari satu kehancuran. Sehingga bentuk jamak menyiratkan lebih dari satu kehancuran. Jika demikian, maka bagian pertama dari Daniel 9 ayat 27 menggambarkan kehancuran pertama Yerusalem secara harfiah pada tahun 70 Masehi. Seperti halnya bagian pertama dari Lukas 21 ayat 24. Sementara bagian kedua dari Daniel 9 ayat 27 menggambarkan kehancuran yang mana? Yerusalem rohani yang Yesus gambarkan dalam bagian kedua dari Lukas 21 ayat 24. Matius dan Markus, perhatikan baik-baik. Matius dan Markus menyebut periode ini sebagai apa? Sebagai masa kesukaran. Sebuah kata yang biasa digunakan Yesus. Untuk menyebut apa? Penginjak-injakan Yerusalem oleh bangsa-bangsa lain. Jadi dengan kata lain, kesukaran adalah apa? Penginjak-injakan umat Allah oleh bangsa-bangsa lain, oleh kepausan. Penafsiran ini sangat cocok dengan fakta bahwa Yesus memadukan
Gambaran Yerusalem secara harfiah dan Yerusalem secara rohani. Ada dua pernyataan di sini. Nubuat yang ia sampaikan adalah apa? Memiliki dua makna. Selain menubuatkan kehancuran Yerusalem, itu adalah Yerusalem yang sesungguhnya. Itu apa? Nubuat ini juga menubuatkan kengerian-kengerian pada hari besar yang terakhir. Dan kebetulan ada sesuatu yang lain di sini. Ada berapa tahapan yang dimiliki kepausan? 2. Apa yang dimaksud dengan tahap pertama? 1260 tahun. Apa yang akan menjadi tahap kedua? Ketika luka yang mematikan itu sembuh. Apakah kepausan menginjak-injak Yerusalem pada periode pertama kekuasaannya? Apakah kepausan akan menginjak-injak Yerusalem secara rohani pada tahap kedua? Jadi kita harus memahami bahwa sebenarnya, tahap kedua dari kepausan sebenarnya adalah kelanjutan dari tahap pertama, dengan periode luka yang mematikan di antaranya. Tetapi sistem yang sama yang menganiaya orang-orang kudus yang maha tinggi. Jadi, ketika Ellen White mengatakan bahwa nubuat ini memiliki dua makna, ia tidak hanya mengacu pada penghancuran Yerusalem secara harfiah, dan kemudian serangan terhadap umat Allah di akhir zaman. Termasuk juga gagasan tentang kesengsaraan selama 1260 tahun, itulah yang dikatakannya dalam Desire of Ages. Inilah pernyataan lain, Great Kontroversi halaman 36. Nubuat juru selamat mengenai kunjungan penghakiman atas Yerusalem akan mengalami penggenapan yang lain. Di mana kehancuran yang mengerikan itu hanyalah bayangan yang samar-samar. Dalam nasib kota yang terpilih, kita dapat melihat kehancuran dunia yang telah menolak belas kasihan Allah dan menginjak-injak kasih-Nya. Ngomong-ngomong, apakah Anda ingat dalam Daniel pasal 9 ayat 26 dan 27 ada dua kata, kekejian, kebinasaan? Apakah kitab Wahyu sama sekali merujuk kepada kekejian, kehancuran mengenai akhir zaman? Perhatikan ayat terakhir. Wahyu 17 ayat 4-6 dan ayat 15 dan 16. Siapakah yang dilambangkan oleh pelacur itu? Pelacur itu adalah Babel. Tetapi siapakah Babel itu? Kepausan Katolik Roma. Benar. Jadi, mari kita perhatikan aplikasi akhir zaman dari hal ini. Wahyu 17 ayat 4-6. Berbicara tentang perempuan pelacur. Dan perempuan itu memakai kain ungu. Dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan. Itu adalah kata kunci, segala kekejian. Dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Apakah itu yang terjadi selama 1260 tahun, penginjak-injakan terhadap umat Allah? Ya. Apakah itu pelacur yang sama? Ya. Apakah dia dipenuhi dengan kekejian yang sama? Ya. Hanya saja ini adalah dimensi akhir zaman. Ada satu dimensi selama 1260 tahun, ini adalah yang terakhir. Selanjutnya, dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Dan kemudian perhatikan ayat 15. Apa yang akan terjadi dengan pelacur itu? Karena kekejiannya, apa yang akan terjadi? Dia akan ditinggalkan dalam kehancuran. Tahukah Anda apa arti kekejian yang membinasakan? Itu berarti karena kekejian, kebinasaan akan datang.